Kalau kita ngomongin sebuah iGPU dari prosesor, itu ekspektasi performance-nya mungkin setara dengan discrete GPU selevel GTX 1650 atau RTX 3050 versi 6 GB lah kalau di desktop. Begitu pula dengan versi yang ada di laptop. Tentu jalannya bakalan lebih pelan lagi. Meskipun AMD memang udah mengeluarkan beberapa EPU atau iGPU yang memang cukup kencang, bahkan kita udah melihat banyak handheld menggunakan prosesor dari AMD Ryzen karena iGPU yang mereka bawa itu memiliki efisiensi yang sangat-sangat baik dan juga performance yang udah cukup capable lah untuk bermain game pada resolusi 720p atau 1080p upscale pada sebuah handheld yang dayanya di sekitar 15 sampai dengan 35 watt. Tapi nggak sampai situ aja, AMD di sini punya sebuah prosesor eksperimental lah gue bisa bilang yang disebut dengan AMD Ryzen AI Max Plus 395 yang mana prosesor eksperimental ini juga disematkan dalam sebuah tablet gaming bawaan dari ROG, yaitu adalah ROG Flow Z13. ROG Flow Z13 sebetulnya bukan yang baru-baru banget, bahkan secara desain ROG Flow Z13 yang kalian lihat ini sama persis seperti yang ada di generasi sebelumnya secara penampilan. Bedanya di generasi sebelumnya, ROG Flow Z13 itu menggunakan platform Intel dengan Intel Core i9 13900H dan menggunakan discrete GPU, ada yang 3050 dan ada yang 3060 juga kalau nggak salah. Nah, menariknya, prosesor yang ditawarkan dari AMD ini menawarkan sebuah iGPU yang bahkan VRAM-nya itu bisa lebih gede daripada VRAM PC desktop kalian. Karena untuk iGPU yang ada di sini, VRAM-nya itu bisa diset hingga 48 GB dan performance-nya itu diklaim bisa mengimbangi bahkan sebuah RTX 4060 loh. Ya, jadi kalau kita bicaranya penampilan, ini memang bisa dikategorikan sebuah laptop dan juga tablet yang dijadiin satu. Kalau kita bicara dimensinya, jika kita menganggap device ini adalah sebuah laptop, ini adalah sebuah laptop yang memang secara dimensi dan juga bobot itu sangat-sangat compact dan juga sangat-sangat ringan. Tapi kalau misalkan kita menganggapnya ini adalah sebuah tablet, sebetulnya ini bukan sebuah tablet yang bisa dibilang ringan karena bobotnya ada di 1,2 kg. Dan desain dari ROG Flow Z13 ini juga sebetulnya bakalan ada yang suka dan juga nggak suka. Gua pribadi termasuk suka dan nggak suka keduanya gitu. Kenapa? Karena secara fungsi memang sebetulnya ini jadinya bisa dijadiin tablet, bisa juga dijadiin sebuah laptop, bahkan bisa bermain game di dalam device ini. Tapi yang jadi concern gue adalah di sini soal fungsi lainnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan device ini sebagai sebuah laptop gitu, kita nggak bisa fungsikan ini betul-betul seperti laptop pada umumnya yang memang kita bisa tegakin sedikit gitu ya, karena ini nggak bisa sama sekali. Jadi dia ada penyanggahnya di bagian belakang seperti tablet yang memang diberikan sanggahan seperti ini. Dan kita perlu berhati-hati sedikit ketika kita membuka laptop atau tablet ini, karena ketika kita main buka begini aja tanpa membuka sanggahannya, maka laptop ini bisa jatuh atau tablet ini bisa jatuh. Jadi pastiin aja bagian sanggahannya itu harus terbuka terlebih dahulu dan kita jadinya nggak bisa adjust mau seberapa rebah atau seberapa tegak si bagian layarnya. Selebihnya kalau dijadiin mode tablet sih jadinya yang nggak bermasalah dan jadinya oke banget. Bagian keyboardnya juga masih termasuk enak meskipun ini jadinya keyboardnya sangat-sangat tipis gitu, tapi nggak terasa lembek sama sekali dan masih terasa clicky. Dan karena ini adalah sebuah tablet, jadi kalian jangan berharap kalau ini memiliki I/O yang memang selengkap laptop gaming pada umumnya. Cuma ini udah termasuk banyak loh, bahkan HDMI 2.1 aja udah disediain, lalu bagian card reader juga disediain ya. USB juga udah cukup banyak, bahkan udah ada USB 4 di laptop atau di tablet ini. Karena ini bisa dikategorikan tablet juga, maka laptop atau tablet ini memiliki kamera belakang ya, selain kamera depan yang biasanya kita fungsikan sebagai webcam. Kamera belakangnya 13 megapiksel, tapi kita nggak berfokus pada bagian kameranya karena gue cukup penasaran sebetulnya dengan performance yang ditawarkan dari si prosesornya, yaitu AMD Ryzen AI Max Plus 395. Ya, nama yang cukup panjang. Jadi overall seperti itu ya untuk bagian desain, layout, dan kawan-kawannya. Oh ya, bagian layarnya ini dia berukuran 13 inch dan ini udah 100% DCI-P3, tapi panelnya IPS ya, belum OLED. Kalau OLED bakalan lebih keren lagi sebetulnya. Untuk spesifikasinya sendiri, prosesornya iya itu tadi Ryzen AI Max Plus 395 dan iGPU yang terbaca di sini untuk GPU-nya adalah Radeon 8060S terbacanya.
Untuk memorinya itu adalah LPDDR5, totalnya itu kapasitasnya 64 GB yang terbagi dengan iGPU-nya. iGPU-nya ini sebetulnya kalian bisa set ya, untuk VRAM-nya itu kalian mau berapa, kalian bisa atur lewat Radeon setting ataupun lewat Armoury Crate. Jadi kalian bisa atur mau itu 2 GB kah, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, hingga 48 GB selama memori bawaannya itu ya belum habis gitu. Jadi kalau misalkan 64 GB aja, itu kalian set VRAM-nya di 32 GB aja masih ada sisa 32 GB lagi untuk sistem. Dan untuk pengujian gue nanti, kayaknya gue bakalan mentokin aja di 48 GB untuk ngelihat performance maksimal dari laptop ini seperti apa. Jadi nggak ada pengujian baterai juga. Gue cuma pengen tahu performance paling kencengnya dari laptop ini tuh, atau dari tablet ini tuh seperti apa. Selebihnya ya spesifikasi ini kalian bisa baca sendiri, dan kita langsung lihat aja kali ya performance dari laptop atau tablet ini sebetulnya seperti apa. Oke, gue bakalan mulai dari CPU temperatur terlebih dahulu. Untuk CPU temperaturnya ini, di sini gue menggunakan mode turbo ya untuk profile performance-nya. Dan untuk CPU temperaturnya itu ada di angka 95 derajat Celcius, alias ini udah hampir menyentuh ke angka TJ Max-nya. Tapi menariknya, untuk sebuah tablet berukuran 13 inch, di sini angka yang mendekati TJ Max itu ada pada CPU package power di angka sekitar 65 watt. Yang berarti sebetulnya cooling dari tablet atau laptop gaming kecil yang satu ini sebetulnya juga udah cukup superior. Terlebih lagi, ini adalah CPU 16 core 32 thread cuy. Dan untuk EPU-nya sendiri, saat gue stress test menggunakan 3D Mark, di sini untuk EPU-nya atau si iGPU-nya itu ada di kisaran 80 sampai dengan 85 derajat Celcius dengan GPU power di sekitar 60 watt juga. Karena ya memang ini adalah satu package dengan prosesornya, alias ya chipnya jadi satu dengan si CPU-nya gitu. Itu kenapa powernya juga kelihatannya jadinya sama dengan CPU-nya, bukan berarti totalnya jadi 120 watt ya. Nah, performance CPU-nya sendiri untuk Ryzen AI Max Plus 395 ini bisa dikategorikan sangat-sangat kencang. Multicore-nya saat gue tes menggunakan Cinebench R23 ada di angka 30.000 dengan single core hampir ke angka 2.000. Tentu ini angka yang sangat-sangat fantastis sekali untuk CPU 16 core 32 thread pada rating 65 watt ya, bukan di angka 90 watt bahkan. Lalu untuk GPU-nya yaitu Radeon 8060S alias si iGPU-nya ini, graphics score pada 3D Mark Firestrike ada di angka 27.600. Kalian nggak bakalan temuin iGPU yang graphic score-nya itu bisa sekencang ini. Ya, ini udah pasti bakalan layak banget jika kalian ingin bermain game pada resolusi 1080p dengan tekstur yang bisa di-set ke arah kanan ya. Di sini seperti Cyberpunk 2077 pada resolusi 1080p menggunakan ray tracing ultra loh. Gue bisa mendapatkan rata-rata 109 fps. Ya, memang ini udah menggunakan frame generation dan juga udah menggunakan FSR, tapi jika tanpa menggunakan frame generation, itu tandanya game ini udah berjalan di angka 50-an FPS atau bahkan 60 FPS dengan preset ultra cuy. Dan ray tracing ultra gitu. Kayak Hogwarts Legacy aja bahkan di sini udah bisa dapat di atas 100 FPS. Preset yang gue gunakan juga di sini presetnya adalah ultra, udah menggunakan ray tracing juga, dan ini udah menggunakan frame generation juga sih. Tapi sebetulnya tanpa frame gen pun untuk 1080p 60 FPS udah sangat-sangat gampang. Karena hampir rata-rata game AAA dengan preset yang dimentokin ke kanan ya, meskipun memang kadang-kadang kita perlu menggunakan upscaler, itu kita udah bisa mendapatkan rata-rata di atas 100 FPS gitu. Jadi untuk bermain game AAA 60 FPS dengan tekstur yang bagus tanpa frame generation tuh untuk 60 FPS udah gampang banget dengan sebuah iGPU ini. Paling yang agak masih berat itu cuma di Black Myth Wukong aja kalau kita presetnya itu pakai very high dengan ray tracing medium aja dan FSR-nya itu ada di angka 50 atau mode performance, itu baru kita mendapatkan rata-rata di 44 FPS. Tapi ya oke banget sih, tinggal matiin ray tracing, menurut gua rata-rata FPS-nya udah jadi jauh lebih enak lagi. Gue juga ngetes untuk kebutuhan AI ya, karena VRAM-nya di sini gue set di 48 GB. Nah, meskipun VRAM-nya ini udah gede banget di 48 GB, tapi saat gue tes menggunakan LM Studio dengan parameter 8 billion, yaitu menggunakan DeepSeek, di sini gue mendapatkan angka 33,84 token per second. Yang mana sebetulnya ini udah kenceng banget untuk sebuah iGPU, karena nggak mungkin ada iGPU yang bisa sekenceng ini untuk LLM. Tapi gue rasa VRAM-nya ini memang masih belum mengimbangi performance dari GPU-nya, karena ya performance limitnya udah bukan di VRAM lagi di iGPU ini, melainkan ya ada di
level GPU-nya. Encoder Radeon seperti biasa cukup baik kalau misalkan kalian pakai H264 di CapCut ya. Kalau misalkan kalian pakainya itu FV1, itu dia masih berjalannya di CPU. Jadi encoder FV1 itu belum bisa bekerja dengan baik di CapCut. Tapi kalau misalkan kalian pakainya itu DaVinci Resolve, encoder FV1-nya ini udah bisa bekerja dengan sangat-sangat baik. Dan untuk encoder FV1-nya juga udah cukup kencang di DaVinci Resolve ini. Dan terakhir ialah untuk SSD-nya. Untuk SSD-nya ini dia ukurannya itu adalah M.2 yang kecil ya. Jadi NVMe SSD yang ukurannya itu 2230. OEM-nya dari Kioxia dengan kapasitas 1 TB dan kecepatan baca tulisnya ini di sekitar 3,5 GB per second aja. Bukan sebuah NVMe Gen 4 SSD yang bisa dikategorikan kencang untuk ukuran ini. Tapi nggak masalah karena ini adalah NVMe SSD yang ukurannya juga di 2230 bukan 2280. Kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan. Kalau gue cek di marketplace, itu harga untuk yang RAM-nya 64 GB ada di kisaran 39,7 atau 39,8 juta rupiah. Yang berarti ini hampir 40 juta rupiah untuk sebuah laptop atau tablet gaming yang punya performance GPU selevel dengan RTX 4060. Rasanya memang jadinya sangat-sangat tinggi untuk harganya, karena kalau kalian cuma mau ngincer performance level yang mungkin setara dengan 4060 atau 5060 bahkan, kalian mungkin bisa dapetin dengan budget 15 sampai dengan 20 juta rupiah alias setengahnya dari laptop atau tablet yang satu ini. Tapi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, ini adalah sebagai bentuk eksperimental sebetulnya dari AMD ya. Selain dengan memang disematkan ke dalam sebuah laptop yang juga modelnya sangat-sangat unik seperti ini, tapi gue rasa di sini AMD ingin menunjukkan bahwa mereka bisa membuat sebuah iGPU yang super kencang dengan VRAM yang sangat-sangat besar. Meskipun ya memang pada saat ini kita belum bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Tapi gue yakin kedepannya AMD bisa menyematkan sebuah iGPU yang VRAM-nya sangat-sangat besar seperti ini mungkin di dalam sebuah handheld gaming yang harganya jauh lebih terjangkau lagi. Tapi sayangnya untuk sekarang ya memang kita belum bisa mendapatkan harga yang cukup terjangkau dengan performance level yang ada saat ini. Tapi kalau misalkan kita bicaranya keren-kerenan teknologi, tentu ini adalah teknologi yang sangat-sangat ajib dan keren sekali dari AMD karena bisa membuat sebuah iGPU yang powernya tetap bisa dikategorikan rendah, tapi dia bisa bersaing bahkan dengan discrete GPU selevel RTX 4060, bermain game di resolusi 1080p rata kanan, mau itu pakai upscaler, tanpa upscaler, atau pakai frame gain, tanpa frame gain, dia udah cukup kencang di dalam sebuah tablet berukuran 13 inch. Itu sangat-sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Ya tentu gue agak bingung kalau harus merekomendasikan laptop atau tablet yang harganya 40 juta seperti ini dengan performance level yang didapatkan, tapi untuk mengapresiasi teknologinya tentu ini bisa banget diapresiasi. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.